Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lid Pancanugra dari kelas 12 IPA 2 ingin menjelaskan proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluk agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam dan kebudayaannya masuk ke Indonesia, proses cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat bisa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada jalur lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Ada teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebaran Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Teori Gujarat diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda seperti Jan Napels, Horgrunch, dan Jean-Pierre. Menurut teori ini, penyebaran Islam Indonesia berasal dari Gujarat, India, antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan yang berperan khusus adalah para pedagang. Sejak abad ke-7 mereka telah menerapkan Islam dan di tengah kegiatannya berdagang, mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk di Indonesia. Sementara itu, teori Arab diajukan oleh Jacob Cornelis van Leur dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa oleh perdagangan Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di pesisir barat Sumatera. Di abad ke-7, ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Teori lain adalah teori Persia yang didukung oleh Hussein Jajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah kumpulan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, pokok bahasan Sufi, konten seni kaligrafi pada nisan makam, dan terdapat perkampungan toleran yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung pada abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Perlak. Bukti sejarah yang menunjukkan terdapat masyarakat dan kerajaan Islam dilaporkan oleh Marco Polo dari Venesia yang singgah di Kerajaan Perlak dalam perjalanan pulang ke Italia tahun 1292. Di Perlak, Marco Polo juga menjumpai adanya penduduk yang telah mengikuti Islam dan perdagangan Islam dari India yang beragama Islam. Menyusul Kerajaan Perlak, berdiri pula Kerajaan Samudra Pasai. Bukti sejarah kerajaan-kerajaan ini ditulis oleh Ibnu Battuta, seorang pelayan Kerajaan Delhi ke Tiongkok. Dalam perjalanan dari India ke Tiongkok, Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai dan mengunjungi istana Sultan Malik Az-Zahri. Dari hasil kunjungannya ke kerajaan Islam di Samudra Pasai, diketahui bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting tempat kapal-kapal India dan Tiongkok berlabuh. Selain kerajaan tersebut, kerajaan lain yang pernah berdiri di Indonesia diantaranya adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Perkembangan Islam di pulau-pulau antara lain yaitu perkembangan Islam di Pulau Sumatera. Pada abad ke-7 Masehi, daerah Sumatera bagian utara adalah pusat perdagangan rempah-rempah dan pedagang Arab banyak berlabuh dari daerah lain. Tak pelabuhan yang berada di ujung pulau Sumatera menyebabkan daerah ini menjadi tempat yang strategis. Bukti tentang agama Islam masuk di Sumatera berasal dari makam Sultan Malik Ibrahim As-Saleh, raja pertama Kerajaan Samudra Pasai tahun 1270 sampai 1297 Masehi, dan makam seorang muslimah Tuhar Amisuri tahun 602 Hijriah di Barus, pantai barat Pulau Sumatera. Di Sumatera bagian selatan, kemunduran Kerajaan Sriwijaya
dimanfaatkan oleh kerajaan Samudra Pasai untuk muncul sebagai kekuatan ekonomi baru. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa diperkirakan berasal dari Malaka. Bukti tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangkat tahun 1802 Masehi. Namun hal ini belum berarti bahwa saat itu Islam sudah masuk di daerah Jawa Timur. Demikian pula dengan adanya komunitas Arab yang hidup di Sumatera pada awal abad ke-12 Masehi belum tentu berarti berlangsung Islamisasi. Setelah abad ke-13, bukti-bukti Islamisasi sudah banyak ditemukan di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari penemuan beberapa batu nisan di Troloyo, Trowulan, dan Gresik dalam Barita Mahuan 1416. Terdapat keterangan tentang adanya orang-orang Muslim yang tinggal di kota pelabuhan Gresik. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Muslim mulai berkembang baik di Jawa Timur, terutama di kota-kota pelabuhan. Pada saat kerajaan Majapahit mengalami masa kemunduran di awal abad ke-15 Masehi, kota-kota seperti Tuban dan Gresik muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam yang mempunyai pengaruh penyebaran ke Indonesia bagian timur seperti Maluku. Kota pelabuhan lainnya seperti Demak juga menjadi pusat agama Islam. Pengaruh Demak menyebar ke kota-kota pelabuhan Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten. Perkembangan Islam di Pulau Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Penyebaran Islam di Pulau Kalimantan dapat diketahui dari hikayat Banjar milik Kerajaan Banjar. Islamisasi ini dilatar belakangi oleh kepentingan politik Kerajaan Demak dan konflik antar Kerajaan Banjar dan Kerajaan Daha. Penyebaran di Maluku dan Sulawesi berjalan dengan damai. Hal ini terlihat dari terjalinnya jalur hubungan dan pelayaran internasional di Malaka, Jawa, Maluku. Pengaruh Islam di Maluku diperkirakan masuk pada abad ke-14 Masehi. Di Sulawesi, terutama bagian selatan, diperkirakan Islam masuk pada abad ke-16 Masehi yang terjadi melalui konvensi pusat kekuasaan, istana atau keraton yang dijalankan dengan pusat kekuasaan yang telah ada.